Halo Kang Bro, ketemu lagi sama saya. Kali ini kita bahas anting putri ya. Anting putri yang daunnya menguning. Sebagai contoh ini Kang Bro, ini anting putri batang hitam yang daunnya kecil panjang. Ini kasusnya kuning. Sebenarnya kuning itu kalau menurut saya itu tergantung keadaan sih. Tidak semua yang menguning itu kasusnya sama. Kalau anting putri itu gini, itu biasanya itu kuning itu 75% itu karena pupuk Kang Bro. Jadi akarnya belum siap, belum sehat. Nah, kita kasih pupuk. Salah satunya yaitu pupuk kotoran hewan. Itu dosisnya terlalu banyak. Untuk faktor yang lain bisa jadi karena faktor genetik. Terkadang kan ada anting putri yang daunnya rada kuning, cuman itu bukan menguning, itu karena memang daunnya seperti itu ya. Nah, kalau kasus yang seperti ini daunnya aslinya hijau, namun dia menguning karena itu tadi. Terus faktor selanjutnya bisa jadi dia karena kelebihan matahari. Maksudnya itu terlalu panas, tidak ada angin, matahari full, airnya kurang, jadinya dia rada kuning. Itu tadi beberapa faktor kenapa anting putri kuning. Tapi yang kita mau bahas di sini bukan itu, tapi cara menanganinya Kang Bro. Oke, jadi gini Kang Bro. Kalau teman-teman perhatikan, ini kan bahan yang tak ground dari ladang, terus tak pindahkan ke di rumah, ground yang ada di rumah. Namun kasusnya kalau teman-teman lihat video saya sebelumnya, anting putri ini daunnya menguning Kang Bro. Tapi sekarang lihat hijau ya. Sebenarnya tanaman itu punya cara untuk beradaptasi Kang Bro. Namun kalau untuk anting putri itu pertahanan tubuhnya itu rada lambat kalau dia kebanyakan pupuk kandang. Jadi solusinya begini, kita tanam dulu, entah itu di wadah atau di pot atau di karpet atau di ground ya. Pokoknya kita tanam dulu, kita biarkan hidup minimal 6 bulan. Kalau akar sudah menyebar ke segala arah, baru kita tambahin kohe Kang Bro. Dulu saya pakai ini, kapur atau dolomit. Nah, kalau rombongannya dolomit dan sejenisnya kapur-kapuran itu kan fungsinya ini menetralkan pH tanah atau menetralkan tanah yang kebanyakan itu asam, dinetralkan lagi ya, macam-macam lah pokoknya intinya menetralkan tanah. Namun dolomit itu kurang apa ya, kurang efektif menurut saya. Meskipun dosisnya itu besar, mau kita kasih banyak pun itu kalau menurut saya kurang efektif. Jadi caranya gimana Kang Bro? Nah, ini caranya. Anting putri itu sangat suka dengan media yang gembur. Tetapi yaitu tadi, kalau gemburnya itu keterlaluan banyak kohe ya itu bermasalah juga. Nah, solusinya ini Kang Bro. Tanah berpasir ya, tuh murni nggak ada kohe. Nah, ini tampak hijau, jadi tak cabut dari ground terus tak pindahkan ke pot besar ini. Ini murni menggunakan tanah pasir tok, tanah pasir aja, dan tak campur sama daun-daun kering di bagian paling bawah. Jadi selapis tanah pasir, selapis daun, begitu seterusnya sampai dapat setengah gitu ya. Nah, selanjutnya tak kasih tanah tok itu. Treatment dari ground ke mau pindah ke bak ini, apakah harus dicuci akar? Kalau kasus saya ini Kang Bro, itu ndak tak cuci akar. Jadi ketika saya cabut dari ground itu masih menyisakan tanah-tanah yang ada di akar di sekitar sini ya. Karena saya tahu posisi kohe kambingnya itu berada di bagian paling bawah sebagai pupuk dasaran, terkecuali kalau kasusnya itu media tanamnya kita campur kohe kambing, otomatis kan yang di atas ini juga
tercampur kohe. Nah itu wajib dicuci akar. Kalau saya ini ndak saya cuci. Untuk usia ini kurang lebih 2 bulan Kang Bro setelah saya masukkan di pot yang besar ini. Jadi sementara ini tuh nggak ada pupuk kambing, kotoran hewan. Nah terus kenapa dia sangat subur ya, pokoknya itu kuncinya. Kalau Anting Putri itu airnya harus kuat. Nah terus makanannya dapat dari mana? Sementara ini makanannya saya kasih NPK Mutiara yang warna biru itu. Nah, itu saya kocorkan. Jadi untuk 10 liter air saya kasih 2 sendok makan NPK Mutiara. Memang dosisnya kecil, cuman saya kasih paling 10 hari sekali. Dosis kecil itu sama saja ketemunya Kang Bro dengan dosis besar. Dosis besar tapi sangat rawan kalau tanamannya itu enggak kuat ya, dia malah mati kosong. Dosis besar kalau kita ngasihnya cuma sebulan kali itu sama aja kalau dosis kecil tapi dalam 1 bulan 3 kali. Itu ketemunya sama saja Kang Bro. Dari 10 liter air itu tadi biasanya saya kasih itu sekitar 2 liter Kang Bro. Jadi kalian hitung sendirilah ya berapa perbandingannya. Tapi syaratnya media tanamnya ini kita basahin dulu, kita kocor dulu. Ibarat kata itu kita siram sampai benar-benar basah. Nah setelah itu baru campuran pupuk itu tadi kita kasih sebanyak 2 liter, kurang lebih seperti itu, dalam waktu 10 hari sekali. Oke, jadi kesimpulannya seperti itu Kang Bro. Kalau untuk bahan-bahan kimia rombongannya kapur atau dolomit, nah itu yang saya sudah praktekkan itu kurang efisien menurut saya. Cara yang paling benar dan paling cepat menyelamatkan pohon kita yaitu dengan cara kita bongkar, kita ganti media. Oke, thank you sudah mampir. Jangan lupa di like, di komen, dan di subscribe. Thank you kalian boys.